Selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kiranya damai Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Wahyu pasal 7, ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga, dan matahari ataupun panas terik tidak akan menimpa mereka. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita membaca kitab Wahyu, itu memang sulit dipahami, sulit untuk dimengerti. Apalagi saya yang latar belakangnya Muslim, cucu haji, tidak pernah membaca kitab suci. Jadi inilah yang membuat saya berusaha untuk menyampaikan dalam kitab Wahyu ini. Bapak Ibu yang kekasih, dalam kitab Wahyu memang tidak mudah dipahami. Karena apa? Bahasa yang disampaikan adalah bahasa yang merupakan simbol atau lambang. Jadi bagi orang-orang pengikut Kristus pada waktu itu, justru memahami lambang itu, justru membaca kitab Wahyu itu merupakan suatu penghiburan, membuat semangat hidup bagi mereka yang susah, yang menderita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajar katekisasi 12 orang. Nah, pada waktu materi yang saya sampaikan adalah pengakuan iman rasuli 1 sampai 12. Nah, ada seorang mahasiswa yang bertanya pada saya, Pak, kalau yang meninggal atau yang mati itu orang-orang yang dibakar, diperabukan, bagaimana dengan orang-orang yang dipenggal kepalanya? Apakah mereka bangkit dengan tanpa kepala? Saya sangat sulit untuk menjawab, tapi saya berusaha menjawab. Saya berusaha menjawab sesuai dengan Alkitab. Di dalam 1 Korintus 15, khususnya ayat yang 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania, tubuh yang tidak binasa. Artinya tubuh yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, bacaan di dalam Wahyu tadi pasal 7 ayat 15 dan 16, saya ulangi, khususnya ayat yang ke-15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, melayani Dia siang dan malam. Melayani Dia siang dan malam. Siapakah mereka itu? Mereka adalah mereka yang keluar dari kesusahan besar. Artinya pada waktu zaman Yohanes, ada banyak orang yang melayani Tuhan, memberitakan Injil, ditangkap, dianiaya, dibunuh.
dimasukkan penjara, digergaji, dicukil matanya, dan dipenggal kepalanya. Sehingga dalam ayat ini kita bisa memahami rasa sukacita di balik kematian itu. Karena apa? Dia menerima kehidupan yang baru, tubuh yang baru, dalam situasi yang baru, yaitu tubuh yang tidak binasa. Dia mampu melayani Tuhan siang dan malam. Karena inilah merupakan sesuatu penghiburan bagi kita semua. Dia mampu karena dia adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah ditebus dalam rupa baru, wajah baru, yaitu di dalam tubuh rohaniah, tubuh yang tidak binasa. Di dalam ayatnya yang ke-16, mereka tidak lapar, mereka tidak haus, mereka tidak susah, mereka tidak kena panas teriknya matahari. Di situ tidak ada tangisan. Bapak Ibu yang kekasih, karena dengan kondisi tubuh rohani itulah manusia yang dapat memahami, membedakan tubuh di bumi ini dengan tubuh rohania. Kalau kita tubuh di alam ini, kita masih merasakan lapar, haus, dahaga, apa yang dibutuhkan. Tetapi dalam tubuh rohania, justru inilah tubuh yang sangat menggembirakan. Dia melayani siang dan malam, tidak haus, tidak lapar. Inilah merupakan sesuatu yang tidak saya sampaikan, inilah suatu penghiburan bagi orang percaya. Maka dalam kondisi saat ini, kondisi yang sungguh memprihatinkan. Kalau dalam kitab Wahyu tadi, di sana tidak ada susah, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit. Tentu di sana tidak ada virus corona. Di bait Allah tidak dibatasi dengan jumlah kehadirannya. Mereka bisa hadir memuji Allah dengan rupa seperti malaikat surgawi melayani Tuhan siang dan malam. Nah, itulah merupakan sesuatu penghiburan bagi orang percaya yang tertindas pada waktu itu. Sehingga firman Tuhan pada saat ini mendorong kita, membahas semangat kita. Dalam kondisi kesusahan dan penderitaan, marilah kita semangat melayani. Karena di balik kehidupan ini kita akan menerima mahkota kehidupan. Hidup secara rohani, tubuh yang tidak binasa. Sehingga Bapak Ibu yang saat ini sudah lama menderita sakit, marilah kita jangan berputus asa. Dengan kondisi kita yang sudah memprihatinkan, tapi kita punya semangat. Seperti orang-orang di dalam kitab Wahyu tadi. Dia melayani Tuhan siang dan malam seperti malaikat surgawi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sekali Tuhan Yesus. Karena pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Sungguh firman-Mu mendorong semangat kami walaupun banyak kesusahan, penderitaan. Namun Engkau begitu baik dan setia. Engkau menyertai kami semua sebagai anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak cucu kami yang saat ini sudah mulai beraktivitas untuk ulangan maupun ujian. Berkati Tuhan anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang pandai dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja, warga jemaat yang sakit, yang lemah, yang senantiasa butuh pertolongan. Engkau hadir sebagai gembala yang baik, sebagai Allah, sebagai dokter yang setia, dokter yang tidak pernah tidur, yang selalu menyertai kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati pemerintah yang saat ini berusaha di dalam menanggulangi virus corona dengan vaksin. Semua dokter, perawat, Tuhan berkati
sehingga proses vaksinasi berjalan dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyadari Tuhan Yesus akan dosa kesalahan kami. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, renungan pagi hari ini kiranya membuat semangat dalam kehidupan kita. Amin.